Bab 250 Beelzebub dan Mammon dalam bahaya. Devan segera menghubungi beberapa gadis dan meminta mereka semua untuk kembali padanya. Setiap wanita yang mengikutinya sangat berbakat. Ini jelas merupakan objek fokus bagi para pejuang itu. Yuri baik-baik saja. Basis pelatihan sudah mencapai ranah Hikmaster dan teknik 13 pedang lawless juga sudah mempraktikkan pedang kelima. Bahayanya tidak besar, tapi bagi wanita lain, itu sangat berbahaya. Terlebih lagi, banyak pria membentuk aliansi. Kalau dikepung, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Agar aman, Devan juga memanggil Yuri kembali. Yuri menolak. Namun akhirnya, dia mengikuti perintah Devan dan kembali ke sisi Devan. Setelah 1 jam, 4 wanita berkumpul di sekitar Devan. Yuri, Bitinia, Vexana, Jenny. Di mana Mammon dan Beelzebub? 1 jam berlalu sejak dia menyuruh mereka untuk bertemu, jadi secara logis, mereka seharusnya bergegas kembali. Aku akan menghubungi mereka lagi. Bitinia mengeluarkan telepon. Kami mungkin tidak bisa kembali. Suara netral khas Mammon terdengar di telepon. Saat ini, Mammon dan Beelzebub sudah dikepung oleh aliansi prajurit laki-laki beranggotakan 50 orang. Lokasi, kata Devan dengan suara berat. Saat Mammon selesai memberitahu lokasinya, telepon di tangannya meledak. Itu ditembak oleh seorang prajurit dengan busur dan anak panah. Nona kecil, jangan lari, kamu tidak bisa lari. 50 prajurit, mereka menelan ludah mereka, para laki-laki itu mendekati mereka berdua. Meski begitu, kekuatan mereka tidak lebih kuat dari Beelzebub dan Mammon. Tapi keunggulan mereka adalah jumlah. Lawan mereka, kata Mammon dengan suara yang dalam, mencengkeram belati di tangannya dengan erat. Keduanya bertarung dengan 50 prajurit. Segera, selusin prajurit dirobohkan oleh keduanya. Namun keduanya juga terluka parah. Ada banyak luka mengerikan dan menakutkan di tubuhnya. Astaga, aku tidak menyangka kedua gadis ini cukup galak. Para prajurit itu mengutuk. Tapi mereka tidak menyerah. Semakin ganas kudanya, semakin mereka ingin menjinakkannya. Seorang wanita khususnya. Bahkan jika tidak berpartisipasi dalam pemilihan klan Hiden, mereka tetap harus mendapatkannya. Itu si Beelzebub. Meski Mammon cantik, dia punya rambut pendek dan mengenakan gaun netral. Karena itu, daya tarik para pejuang ini tidak tinggi. Tapi Beelzebub berbeda. Di antara keempat preman tersebut, Beelzebub bisa dikatakan yang paling memesona. Bahkan jika dia tidak sengaja menunjukkan pesonanya. Ketika seorang pria melihatnya, mereka tidak bisa menahan godaan. Sekarang, seluruh sentuh sudah kehilangan aturannya. Bagaimana mungkin orang-orang ini melepaskannya ketika mereka melihatnya? Keduanya bertarung selama beberapa menit lagi. Membunuh beberapa orang musuh. Tapi mereka terluka parah. Mammon, target mereka adalah aku. Kalau kamu melarikan diri sendiri, kamu pasti bisa. Beelzebub menyeka darah dari sudut mulutnya dan sedikit tekad muncul di matanya yang indah. Dia ingin menggunakan dirinya untuk membantu Mammon memenangkan kesempatan untuk melarikan diri. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa pergi? Selain itu, kita berdua terhubung bersama dan aku tidak bisa lepas dari apa yang terjadi padamu. Mammon tidak berniat pergi. Beelzebub tersenyum sedih, kalau begitu mari kita menjadi gila sekali ini. Keduanya bertarung dengan prajurit yang tersisa. Membunuh beberapa orang lagi. Sekarang, tim lawan yang terdiri dari 50 orang hanya tersisa sekitar selusin. Namun, keduanya tidak memiliki energi lagi. Mereka saling membantu supaya tidak jatuh. Sial,
kedua gadis ini membunuh begitu banyak orang kita. Setelah beberapa saat, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Selusin orang yang tersisa memiliki kemarahan yang kental di wajah mereka. Mereka tidak marah karena temannya dibunuh. Bagaimanapun, orang-orang ini semua adalah aliansi sementara, bahkan pesaing. Mereka tidak merasa buruk sama sekali ketika mereka meninggal. Hanya saja, mereka tidak menyangka dua gadis itu bisa membunuh begitu banyak orang mereka. Tidak bisa dibiarkan. Lebih dari selusin orang, dengan senyum jahat di wajah mereka, berjalan menuju Beelzebub dan Mammon. Beelzebub dan Mammon saling memandang. Mereka melihat makna di mata kedua belah pihak. Bahkan jika mereka mati, tidak mungkin binatang buas ini menggertak mereka. Keduanya tiba-tiba berbalik dan kipas kertas minyak di tangan Beelzebub menusuk jantung Mammon. Belati di tangan Mammon juga menebas leher Beelzebub. Mau untuk bunuh diri, tidak semudah itu. Namun, niat mereka sudah lama terlihat. Saat mereka mulai, seseorang bergerak. Sebuah panah langsung ditembakkan melalui pergelangan tangan Mammon. Dampak kuat menembaknya ke tanah. Kipas kertas minyak di tangan Beelzebub juga tertusuk. Dia jatuh ke tanah. Dia melihat prajurit yang mendekat terus-menerus dan mendesah pelan. Dia menutup matanya, menunggu nasib buruk datang. Tindakan barusan menghabiskan semua kekuatan dirinya dan Mammon. Sekarang, bahkan jika mereka ingin bunuh diri, mereka tidak bisa melakukannya. Melihat dua orang yang benar-benar kehilangan kekuatan perlawanan, ekspresi jahat muncul di wajah para prajurit. Aku mau yang bawa kipas. Aku juga ingin bawa kipas. Prajurit sudah mulai memilih. Lagi pula, ada dua orang. Kebanyakan orang memilih Beelzebub. Beelzebub terlalu menawan. Selama mereka laki-laki, mereka tidak akan tahan. Tentu saja, ada juga rasa yang unik. Kalau begitu aku tidak akan berdebat denganmu, aku akan memilih yang berambut pendek. Astaga, seleramu sangat kuat. Tepat ketika kelompok prajurit ini hendak mengungkapkan sifat binatang baus mereka, tiba-tiba, terdengar suara teriakan. Cari mati. Para prajurit menoleh ketika mereka mendengar suara itu. Kemudian, seorang wanita bergegas ke arah mereka dengan pedang besar di tangannya. Jalang macan. Tanpa diduga, melihat Yuri, para prajurit ini tidak hanya tidak takut, tapi juga menunjukkan kegembiraan. Gadis macan ini milikku. Prajurit yang lebih kuat mengangkat alisnya saat melihat Yuri mendekat dan berjalan menuju Yuri. Dia menyukai gadis seksi. Semakin mudah tersinggung seorang wanita, semakin bersemangat dia. Dan Yuri, hanya dari tatapan itu, bisa tahu bahwa dia benar-benar mudah tersinggung. Ah! Sebuah kepala besar terbang. Darah berceceran. Prajurit itu langsung dipenggal oleh pedang Yuri. Itu tidak berlangsung sedetik pun. Jelas, Yuri melebihi ekspektasinya. Astaga! Gadis ini sangat kuat, ayo lawan bersama. Para prajurit tidak punya pilihan selain menyerahkan mangsanya dan mengepung Yuri. Sangat disayangkan bagi Yuri, kelompok prajurit yang kekuatan rata-ratanya belum mencapai level Hitmaster ini selemah kalkun. Pedang besar Yuri berkibar. Dalam sekejap, lebih dari selusin prajurit dipotong-potong menjadi onggokan daging. Setelah membunuh lebih dari selusin orang dalam sekejap, ekspresi Yuri tidak berubah sama sekali. Lagi pula, Dewa Perang sudah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Adegan seperti ini hanyalah adegan kecil baginya. Apa kamu baik-baik saja? Bitinia dan Devan mendatangi Beelzebub dan Mammon yang terbaring di tanah. Tuan Muda Amort, kami baik-baik saja, kami cuma kelelahan. Beelzebub senyum damai pada Devan. Beelzebub benar-benar menawan.
Bahkan dalam keadaan malu seperti itu, dia masih tidak bisa menyembunyikan temperamennya yang menawan. Tampaknya bahkan cemberutnya bisa menarik hati seorang pria. Sialan, ada banyak wanita cantik di sini. Aku untung besar hari ini. Saat ini, suara serakah tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh dan melihat bahwa aliansi prajurit laki-laki lebih dari 100 orang bergegas ke arah mereka dengan cepat. Bersambung. Bab 251 potong. Mata para prajurit ini bersinar dengan cahaya jahat, memindai gadis-gadis Bitinia. Kualitas wanita di sekeliling Devan cukup tinggi. Keindahan yang begitu memukau, kalau pada hari biasa, bertemu satu saja sudah hebat sekali. Tapi hari ini, mereka bertemu 6 sekaligus. Mereka sangat beruntung. Bunuh pria itu, tapi tangkap para wanita itu hidup-hidup, kata pria pemimpin itu dengan bersemangat. Mereka merasa perempuan-perempuan ini sudah kuat. Tuan Muda Amor. Gadis-gadis itu memandang Devan dan meminta pendapat Devan. Bunuh mereka semua, kata Devan acuh tak acuh. Baik, Tuan Muda Amor. Setelah mendapat perintah, Yuri dan Vexana bergegas maju lebih dulu. Ini adalah 2 master tingkat High Master. Meski ada banyak prajurit dalam kelompok itu, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak terlalu kuat. Bukan masalah besar untuk menggertak prajurit tingkat rendah. Tapi bertemu Yuri, seorang militan, jelas merupakan mimpi buruk mereka. Yuri sudah berada di medan perang sepanjang tahun dan sangat pandai memenangkan pertarungan. Sekali di antara ribuan pasukan, dia mengambil kepala jenderal musuh di Douma. Saat ini, dia seperti harimau yang menyerbu domba. Sangat kuat. Pedang besar di tangannya seperti mesin pemanen. Memanen nyawa para prajurit ini. Adik, ayo bermain denganku. Setelah sekian lama menahan diri, Vexana akhirnya bisa mengatakan apa yang selalu ingin dia katakan. Dengan 7 langkah pembunuhan dan 7 tinju pembunuh, meski dia tidak punya senjata, pukulannya tidak bisa dianggap enteng. Boom! Seorang seniman bela diri terkena pukulan kecil Vexana dan selusin tulang rusuk pecah menjadi puluhan bagian seperti porselen. Tubuhnya terbang lebih dari 10 meter jauhnya dan dia langsung mati. Organ dalamnya telah terguncang menjadi daging oleh pukulan yang mengerikan. Kemudian, Bitinia dan janda Jenny juga ikut bertempur. 4 lawan 100, mereka tidak kewalahan. Bahkan, mereka cenderung menang. Devan, sebaliknya, merawat luka Mammon dan Beelzebub. Karena keduanya terhubung bersama, Devan cuma perlu menyembuhkan satu. Berikan pada Mammon dulu. Rawat Beelzebub dulu. Selama 2 tahun, mereka saling membantu. Mereka semua berharap supaya yang satu untuk dirawat terlebih dahulu. Sama saja. Melihat kedua wanita itu saling mendorong, Devan berkata dengan wajah datar. Kemudian, dia langsung pergi ke Beelzebub. Mammon. Beelzebub. OS batin Mammon, kesepakatannya sama, kenapa langsung ke Beelzebub? Bukan karena Devan tertarik pada Beelzebub. Tidak masalah Mammon adalah wanita atau pria. Sepertinya sangat tidak mudah baginya untuk berurusan dengan orang yang tidak bisa membedakan jenis kelamin. Kulit Beelzebub sangat putih sehingga sedikit tidak alami. Seperti monster menjadi wanita cantik di film. Tapi sentuhannya sangat halus, seperti menyentuh batu giok yang sangat halus yang telah dipoles. Dan di mana tangan Devan menyentuh, rasa sakitnya hilang dalam sekejap. Kemudian digantikan oleh perasaan hangat dan nyaman. Meski begitu, saat tangan Devan menyentuh tubuh sang Beelzebub, tapi Mammon merasakan hal yang sama.
Bisa dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Mamen merasakan perasaan seperti itu. Sebelumnya, dia hampir tidak membiarkan pria manapun menyentuh tubuhnya. Bahkan ketika Devan merawatnya terakhir kali, hanya saja Devan cuma merawatnya sedikit. Namun kali ini, Devan merawatnya dengan sangat hati-hati. Tentu saja, dia juga bisa merawatnya dengan kasar, tapi setelah perawatan itu, pasti akan meninggalkan bekas luka. Kalau itu pada orang lain, itu tidak masalah. Tapi kalau itu ada di Beelzebub, Devan akan merasa seperti karya seni yang sempurna, tiba-tiba menjadi punya banyak kekurangan. Beelzebub menggigit bibirnya dengan erat, berusaha untuk tidak membuat suara. Saat Devan mengusapnya, rasanya benar-benar nyaman. Dia hampir lepas kendali. Bukan hanya dia, bahkan Mamen pun tidak bisa mengendalikannya. Dia harus menggigit jarinya dengan putus asa. Perasaan ini sungguh luar biasa. Jelas, tidak ada apa-apa di tubuhnya. Tapi perasaan itu sangat jelas. Sampai Devan selesai, pertempuran juga hampir berakhir. Ratusan orang dibantai oleh keempat wanita itu. Bagi orang-orang yang telah melepaskan kemanusiaannya, tentu saja mereka tidak perlu menahan. Orang-orang seperti itu, kalau benar-benar diizinkan memasuki klan Hiden dan mendapatkan kekuatan besar, bisa menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Kamu tidak bisa membunuhku, aku orang Agnar Goro. Akhirnya, tersisa 3 orang yang tampaknya adalah pemimpin dari ratusan orang itu. 2 di antaranya adalah tingkat Diamond Senior dan 1 sudah mencapai tingkat dasar High Master. Orang yang sekuat itu jarang terlihat biasanya. Namun dalam pertemuan pemilihan bakat tahunan klan Hiden, mereka bisa ditemui di mana-mana. Lagi pula, para talenta muda dari seluruh negara Alsutra berkumpul di sini. Awalnya, Yuri akan membunuh mereka bertiga secara langsung. Tapi ketika salah satunya mengatakan bahwa mereka berasal dari pertempuran kelima, dia langsung mengerutkan kening. Dia menoleh dan berkata kepada Devan, "Tuan Muda Amort," dia bilang dia orang Agnar Goro. "Siapa Agnar Goro? Apa hebat?" tanya Devan. "Dia talenta dari Treva, salah satu dari 10 orang yang direkrut," jawab Yuri. Ini terkait dengan orang yang direkrut klan Hiden dan Yuri tidak berani memutuskan sendiri. Mereka yang bisa direkrut ke klan Hiden pada dasarnya dianggap sebagai anggota klan Hiden. Menyentuh mereka tidak berbeda dengan menyentuh klan Hiden. "Kami adalah saudara Agnar. Kalau kamu membunuh kami, Kak Agnar tidak akan melepaskan kalian." Sang High Master menggertak Devan dan yang lainnya setelah mendengar nama Agnar dan segera berdiri. "Itu benar, kalau kalian mau pertempuran berikutnya berjalan lancar, kamu sebaiknya memberikan 2 wanitamu untuk kami. Kalau tidak, Kak Agnar akan tahu kamu membunuh banyak saudaranya dan kamu akan kena akibatnya. Cukup berikan 2 wanitamu untuk kami dan aku bisa mengatakan sesuatu yang baik kepada Kak Agnar. Dengan begitu, kamu tidak akan repot." 2 prajurit lainnya yang berlutut di tanah juga berdiri dan berkata dengan ekspresi tegas. Potong. Suara acuh tak acuh terdengar. Saat berikutnya, Yuri langsung melakukannya. Sret-sret. Ketiga kepala itu terbang hampir bersamaan. Jangankan orang yang ada hubungannya dengan klan Hiden, bahkan meski klan Hiden yang asli datang, Devan tidak akan takut. Dengan Beni, 100 prajurit semuanya dibunuh oleh Yuri. "Apa? Seseorang berani membunuh saudaraku?" Seorang pria kekar yang menikmati layanan dari 2 prajurit wanita yang mempesona berdiri dengan keras. Orang ini adalah Agnar. Dia memenuhi syarat untuk masuk ke klan Hiden. Saat ini, datang juga ke Sento. Di akhir pemilihan, personel yang direkrut juga harus hadir.
Jadi mereka juga bisa merasakan suasana saat pemilihan. Adapun apa mereka akan dalam bahaya, kalau mereka terjebak dalam bahaya di beberapa putaran pertama, mana mungkin mereka layak direkrut. Bersambung.